Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami sekeluarga kembali menjumpai Anda pagi hari ini dalam program Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Mari seperti biasa saya mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, siapkan hati kita. Pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Allah. Dan saya percaya pagi hari ini firman Tuhan akan memberikan kesegaran, kekuatan dalam kehidupan Anda. Yuk kita buka hati kita dan kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Hari ini kami bersyukur kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kami bisa bersama-sama untuk belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami buka hati kami, biar kami semua memiliki hati yang terbuka untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Taburi firman-Mu pagi hari ini, biar kami menjadi tanah yang subur. Dan kami juga berdoa, kami menanggalkan semua Tuhan pemikiran, semua kesombongan, untuk kami meletakkannya semuanya di bawah kaki-Mu. Dan kami mau belajar untuk terus diajar, dikoreksi, dididik, diarahkan, supaya kami menjadi dewasa di dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau baik, terima kasih Tuhan untuk semuanya. Hari ini sekali lagi kami mempersilakan Roh Kudus, ambil alih semuanya, bekerjalah sebebas-bebasnya di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba, biar hamba bisa menyampaikan semua tepat seperti apa yang Tuhan mau. Kami semua yang mendengar dimanapun kami berada, kami boleh mengalami Kristus melalui kebenaran firman-Mu, dan kami diubah oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya kami semua boleh mengalami Kristus. Kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, saya berdoa dari tempat ini, supaya Anda semua dalam perlindungan Tuhan, Anda semua dalam keadaan sehat, dan kami berdoa dari tempat ini sekeluarga, supaya Anda senantiasa boleh diperbarui di dalam Kristus. Pagi hari ini yuk kita siapkan hati kita. Kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Dalam program Amin pagi hari ini saya memberi judul khotbah, yaitu semua janjiku kugenapi. This is the word yang Roh Kudus bicara ketika saya sedang berdoa pagi-pagi, dan kami sekeluarga berdoa, lalu Roh Kudus berbicara secara dahsyat sekali dalam kehidupan kami. Dengan suara yang lembut tetapi penuh dengan damai sejahtera, dia berkata, "Nak, semua janjiku kugenapi." I believe this is not only for me and my family, but this is the word for all of you, dimanapun Anda berada. Dan saya berdoa, biar pagi hari ini dimanapun Anda berada, Roh Kudus berbicara dalam kehidupan Anda, bahwa nak, semua janjiku kugenapi. Saya tahu ada begitu banyak orang yang sedang menantikan janji Tuhan hari-hari ini. Mungkin kau sudah berdoa, kau sudah dinubuatkan, kau sudah puasa, kau melalui begitu banyak proses, dan kau sedang menanti janji Tuhan. Tapi yang menjadi masalah, janji ini gak pernah datang. Mungkin Anda berkata, aku mulai ragu, benar gak sih Tuhan berjanji dan genapi? Benar gak sih kok yang terjadi malah sebaliknya, gak seperti apa yang aku dapat? Saudara, pagi hari ini saya mengajak Anda, yuk sama-sama untuk kita trust the Lord, untuk percaya kepada Allah, bahwa this is the word yang Tuhan katakan, bahwa semua janji Tuhan digenapi oleh Tuhan. Saya percaya 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 merupakan sebuah ayat yang memberikan encouragement buat saya, dan I hope ini juga memberikan encouragement buat Anda. Remind you bahwa dikatakan di sini Tuhan tidak lalai menepati janjinya. How many of you believe? Berapa banyak saudara yang percaya bahwa Tuhan tuh gak pernah lalai, saudara? Manusia mungkin pernah berjanji lalu dia lupa atau dia lalai, but the Lord is a different. Tuhan tidak pernah lalai. Ayat ini 2 Petrus 3 ayat 9 harusnya menjadi sebuah reminder, kekuatan buat kita, bahwa Tuhan yang kita sembah tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun dengar baik-baik, ada orang yang menganggapnya sebagai sebuah kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, I believe this is what the Lord say, bahwa semua janjiku kugenapi. Nah saudara, saya mengajak Anda untuk kita belajar bersama-sama, saudara. Yang pertama, what is definition daripada promises atau janji ini, saudara? Janji kalau Anda pelajari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan adalah sebuah ucapan atau suatu ucapan yang menyatakan kesediaan, kesanggupan untuk berbuat
seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu, dan sebagainya. Janji juga persetujuan antara dua pihak yang masing-masing, di mana dua pihak ini menyatakan kesediaan, kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Syaratnya cuma satu, ketentuannya, yaitu yang harus dipenuhi. Syarat ketentuan yang harus dipenuhi. Nah saudara, persetujuan tertulis. Jadi janji itu juga artinya persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih. Masing-masing bersepakat untuk menaati apa yang tersebut, yang ada, yang tercantum dalam persetujuan atau perjanjian tersebut. Janji juga persetujuan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tertulis, dibubuhi dengan materai, meliputi hak dan kewajiban timbal balik. Masing-masing pihak menerima tembusan atau letters dari perjanjian tersebut sebagai bukti keikutan sertanya dalam perjanjian tersebut, saudara. Saya tahu sih, memang seringkali kita dibuat kecewa oleh perjanjian. Pastor, banyak juga ketika saya membuat perjanjian di atas materai notaris, tapi banyak yang ingkari. Saya tahu ada begitu banyak orang yang tidak menepati janjinya. Akhirnya membuat Anda dan saya nggak percaya dengan janji-janji, dengan sampai parahnya, sampai puncaknya, klimaksnya adalah kita apatis dengan orang yang mengucapkan janji. Nah, manusia mudah saudara lupa dengan janjinya yang dibuat sekalipun di atas materai. Tapi percayalah, ayat ini berkata dalam 2 Petrus tadi ayat 3 pasal 3 ayat 9. Allah tidak lalai dan dia bukan manusia yang melalaikan atau melupakan janjinya. Berapa banyak dari yang saudara percaya bahwa Tuhan gak lalai? Jadi hari ini I just want encourage you, kalau Anda sedang menanti janji Tuhan, percaya, sabar saudara. Dia juga sabar terhadap Anda. Anda juga harus sabar, waiting, terus menanti janji Tuhan dengan sabar, dengan percaya. Jangan pernah lepaskan janji itu dalam hidupmu. Karena hari ini Tuhan berkata kepada Anda semua dimanapun Anda berada, semua janjiku ku genapi, nak. And I believe this is the word yang Roh Kudus sedang sampaikan kepada Anda semua dimanapun Anda berada, bahwa semua janjinya pasti digenapi dalam hidupmu. Dia gak lalai. Dia bukan manusia yang lalai menepati janjinya, tapi dia terus akan memberikan janjinya digenapi dalam kehidupan Anda. Beberapa waktu lalu saudara, ketika kami berdoa, Tuhan memberikan juga sebuah insight tentang penjanjian berkat bagi gerejanya, bagi kita semua. Saya tahu hari-hari ini masa sulit, masa-masa COVID ini, bahkan beberapa tempat sudah mulai naik lagi kasus dan sebagainya. Tapi saya mau kasih tahu buat Anda, di tengah-tengah semuanya yang terjadi, justru Tuhan melepaskan perjanjian berkat bagi anak-anak yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Beberapa minggu lalu Tuhan memberikan penglihatan berkali-kali tentang gandum, bagaimana dia memberikan kepada kita firman, yaitu aku akan buat perbedaan. Di tengah-tengah apa yang terjadi, krisis ekonomi, mungkin saudara Anda akan lihat ada begitu banyak hal yang mengalami kesulitan, bahkan inflasi, apapun itu, percayalah, this is the best time. Tuhan mau menyatakan perjanjiannya dalam kehidupan kita. Dan dia berkata, nah aku akan buat perbedaan, kata Tuhan. Kalau kamu hidup benar selama kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, percaya bahwa dia akan buat perbedaan dalam kehidupan Anda. Bahkan dikasih penglihatan beberapa kali. My mom pray, and Tuhan kasih dia penglihatan juga tentang ladang gandum yang begitu besar. Bahkan ada sebuah gudang di mana di dalamnya ada begitu banyak tumpukan gandum, bahkan sampai di halaman-halaman luar. Lalu dia berkata, aku akan memberkati hidup kalian. Jangan takut, hari-hari ke depan, as long kamu berjalan bersama-sama Tuhan, percayalah kita gak akan kelaparan. Tuhan akan cukupi semuanya. Tuhan akan memberikan sebuah janji pagi hari ini buat Anda semua. Dan selama Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan, percayalah semua janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan Anda. Nah, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan buat Anda. The truth that will set you free. Ada sebuah kebenaran yang akan memerdekakan kehidupan Anda. Apa itu saudara yang berkaitan dengan perjanjian atau janji Tuhan? Yang pertama, Anda harus tahu ada sebuah kebenaran bahwa mengatakan bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Dan kalau dia yang berjanji, pasti dia akan tepati. Saya percaya ada begitu banyak kali saya ngomong di khotbah-khotbah dan saya berkata bahwa Allah tidak berubah dan dia tidak berdusta. How many of you believe bahwa Allah kita tidak berubah dan dia tidak berdusta?
Apapun yang dia janjikan, ini kebenaran yang pertama, bahwa Tuhan selalu menepati janjinya, saudara. Jadi kita harus percaya, beriman bahwa semua pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Terus percaya, terus beriman, terus berdoa, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan pada waktu-waktu sulit sekalipun, ketika Tuhan suruh Anda buat ini dan sebagainya, just do it. Karena saya percaya ketika Anda follow His instruction, apapun yang Dia kasih, saudara, percayalah Tuhan akan memberkati setiap kita. Tahun lalu, saya masih ingat beberapa tahun lalu, bahkan sampai hari ini, kami terus, saudara, Tuhan suruh berbuat kebaikan, berkati orang-orang, hamba-hamba Tuhan, dan kami lakukan itu sampai hari ini. Dan kami melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan atas hidup kami, gereja maupun keluarga kami. Kenapa? Karena saya percaya, kita tinggal percaya, trust the Lord completely dalam hidup kita, and follow His instruction. Kalau Dia menyuruh kita lakukan ini, lakukan itu, just lakukan saja. Dan saya percaya kamu akan lihat tangan Tuhan yang ajaib terjadi dalam kehidupan Anda. Sekali lagi, ini kebenaran yang pertama yang harus Anda pegang, bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Allah tidak berdusta dan Dia tidak berubah, saudara. Bilangan pasal 23 ayat 19, ayat ini berkata, Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara tidak menepatinya? I don't believe that. Yang saya percaya bahwa kalau Dia berkata, Dia gak pernah lupa. Bahkan seringkali Dia ngomong, kita udah lupa apa yang Dia ngomong, tapi Dia berkata, nah mungkin kamu lupa dengan janji ini, but aku gak pernah lupa. Aku selalu ingat dan aku selalu menggenapi semua janjiku. Hari ini saya berdoa dari tempat ini, dimanapun Anda berada. Mungkin Anda udah mulai ragu janji Tuhan. Bahkan beberapa Anda udah berkata, udahlah lupakanlah. Mungkin itu saya salah dengar. Mungkin itu saya gak tepat dengarnya. Mungkin pendeta itu salah ngomong sama saya dan sebagai apapun itu. Saya mau ingatkan saudara pagi hari ini, bahwa Tuhan berkata, aku selalu genapi semua janjiku. Aku gak pernah melupakan apapun yang aku janjikan dalam hidupmu. As long selama Anda ingat definition daripada perjanjian, dua belah pihak melakukan sesuai dengan apa yang tertulis, maka saudara pasti akan berhak. Ada hak dan ada kewajiban. Selama Anda ngerti hakmu, Anda juga harus ngerti kewajibanmu, apa yang mesti Anda lakukan. Nanti kita akan belajar di bagian terakhir, saudara, bagaimana supaya kita bisa menerima janji Tuhan komplit dalam kehidupan kita. Ada kewajiban yang harus kita lakukan. But ini sebuah kebenaran yang saya berdoa akan memerdekakan hidup saudara, bahwa Allah bukan manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman tidak melakukannya? Masa Dia bicara nggak menggenapinya? Jadi kalau Dia bicara hari ini, engkau akan sembuh, Anda berkata mungkin, tapi kenyataannya kau belum sembuh. Believe, percaya. Kenapa? Karena Dia Allah yang tidak pernah berdusta. Dia bukan anak manusia sehingga Dia menyesal. Dia juga bukan manusia yang ngomong lalu tidak menempatinya. Dia adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Percaya kata saya, apapun yang Dia omong, kalau Dia bilang Anda sembuh, maka Anda pasti sembuh. Kalau Dia berkata Anda diberkati, maka Anda diberkati. Kalau Dia berkata Anda akan dipulihkan, maka saya percaya Anda pasti akan dipulihkan. Hari ini saya berdoa sekali lagi, saya berdoa supaya setiap Anda tetap percaya dan pegang janji Tuhan. Dan saya berdoa supaya janji Tuhan digenapi dalam hidup Anda. Lord, I pray right now in the name of Jesus. Biarlah kuatkan, teguhkan hati setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada, untuk tetap trust the Lord, percaya janjimu dalam kehidupan mereka. Bless them, Lord, in Jesus' name. Yang kedua, kebenarannya adalah Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tadi kita sudah baca 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebuah kelalaian. Tuhan selalu menepati janji, Dia nggak berdusta dan Dia tidak lalai. Ini kebenaran, saudara. Kalau Anda berkata, mungkin Tuhan lupa ya nyembuhin saya, mungkin Tuhan lupa ya, Tuhan lalai untuk memberkati saya, mungkin Tuhan lupa memulihkan keluarga saya katakan itu nggak benar, saudara. Karena Allah tidak pernah lalai menggenapi janjinya dalam kehidupan saudara. Janji Tuhan ya dan amin. Ada banyak orang yang menyatakan ada sekian ribu janji, sekian ribu. Ada yang ngomong 3.500-an, ada yang ngomong 5.000, ada yang ngomong 7.000. Buat saya secara pribadi berapapun, I don't care. Yang saya tahu cuma satu, apa yang tertulis dalam Alkitab, semua janji Tuhan, Dia tidak pernah lalai. Dia berkata bahwa semua janjiku ku genapi. And I believe and I keep it.
I believe it. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku percaya. Mungkin ada banyak janji Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup saya, tapi ada juga yang belum terjadi. Tapi saya percaya Engkau gak lalai, Engkau gak lupa, Engkau akan lakukan. Apalagi pagi hari ini Roh Kudus bicara jelas sekali, semua janjiku ku genapi. Dan saya berharap saudara, Roh Kudus hari ini bukan cuma menguati hati saya, tapi dia menguati setiap Anda yang menyaksikan program Amin pagi hari ini. Karena dia berkata, nak, semua janjiku ku genapi. Dan saya percaya ini bukan buat saya saja, buat Anda semua yang percaya bahwa semua janji Tuhan akan digenapi dalam hidup Anda. Dan katakan amin saudara terhadap itu, bahwa Tuhan selalu menepati janji dan Tuhan tidak lalai dalam menepati janjinya. Ibrani 11 ayat 11, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia dan memberikan janji itu setia saudara. Listen, kalau Anda baca Ibrani 11 ayat 11, bahkan Abraham, Sarah yang sudah mati haid, saudara, Abraham yang sudah tua sekali, lalu Sarah mati haid. Anda tahu bahwa wanita yang mati haid gak mungkin punya anak. Mungkin kita bilang, wah ini gagal Tuhan, Tuhan lalai, Tuhan lupa. Tapi dia gak pernah lupa. Anda bisa lihat, Anda bisa buktikan bahwa akhirnya Sarah mengandung dan melahirkan Ishak. Abraham punya keturunan. Saudara, Tuhan tidak pernah lalai. Dia selalu menggenapi apa yang dia ngomong. Dia bukan manusia yang lupa, tapi dia selalu ngomong. Dan semua yang dia ngomong selalu dia pegang dan dia genapi. Yang percaya katakan amin. Lalu yang berikutnya kita mau belajar karakteristik dari perjanjian Tuhan. Ini saya mau menyampaikan supaya Anda ngerti, nangkep, dan Anda percaya bahwa yang pertama tidak dapat dibatalkan oleh apapun. Kalau Tuhan janji sama hidup Anda, nggak ada manusia yang bisa batalkan perjanjian itu kecuali Anda sendiri yang melepaskannya. Tapi karakteristik daripada perjanjian Tuhan bagi hidup Anda bahwa tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Yang kedua, karakteristiknya tidak dapat dihalangi oleh krisis. Ketika Tuhan ngomong memperlihatkan ladang gandum, Tuhan memperlihatkan berkat, dan dia berkata, I will bless you, aku akan cukupi semua kebutuhanmu. Lalu Anda lihat, tapi ini krisis. Saudara, janji Tuhan gak hengkang. Janji Tuhan gak dihalangi oleh krisis apapun. Krisis boleh terjadi, justru Anda akan lihat bagaimana di Mesir ketika terjadi kelaparan yang begitu dahsyat, Tuhan memberkati dan Tuhan cukup pakai Yusuf untuk memberkati, dan akhirnya negara itu survive saudara, because of Joseph. Saudara, saya yakin sekali bahwa ketika saudara krisis terjadi bahkan di satu bangsa sekalipun, Tuhan tetap bisa buat perbedaan. Lihat bagaimana Yusuf keluarganya dicukupi oleh Tuhan. Lihat bagaimana orang-orang diberkati ketika masa kelaparan, mereka bisa survive. Kenapa? Karena mereka mengikuti instruksi daripada Roh Kudus. Dan saya berdoa, saya percaya sekali kalau Tuhan janji dalam hidup Anda akan memberkati hidupmu, even krisis di mana-mana, Tuhan akan memberkati hidup Anda. Dia akan cukupi segala kebutuhanmu. Dan saya yakin saudara, Tuhan katakan, nak, semua janjiku akan digenapi. Saya yakin, gak peduli inflasi, gak peduli krisis apapun yang akan terjadi di depan kita. Kalau kamu memang percaya akan janji ini, kamu benar-benar percaya dan sungguh-sungguh hidup dalam janji ini, saya percaya semuanya akan survive in the name of Jesus. Yang ketiga saudara, perjanjian Tuhan karakteristiknya adalah tidak dapat dibatasi oleh hukum alam. Gak peduli hukum alam apapun yang terjadi, mau gempa, mau longsor, mau apapun, janji Tuhan tidak dibatasi oleh semua kejadian alam. Yang berikutnya, perjanjian Tuhan dalam hidup saudara tidak dapat dihalangi oleh manusia. Tadi saya sudah jelaskan, tidak ada manusia satupun yang bisa membatalkan apa yang Tuhan janji dalam kehidupan Anda, kecuali Anda melepaskannya sendiri. Saya berdoa supaya Anda tetap believe it and keep it. Karena apa yang Tuhan janjikan, hari ini dia berkata, semuanya aku genapi. Yang berikutnya, karakteristik dari perjanjian Tuhan adalah tidak dapat dibatasi oleh situasi dan keadaan. Keadaan apapun, situasi apapun tidak bisa membatasi perjanjian Tuhan dalam hidup Anda. Nah, ini saudara karakteristik daripada perjanjian Tuhan. Jadi kalau Tuhan berjanji sama Anda, tidak ada manusia, tidak ada apapun, bahkan alam sekalipun yang bisa menghalangi dan menggagalkan semua janji Tuhan dalam hidup Anda. So, apalagi yang mesti Anda khawatirkan? So, apalagi yang harus Anda takutkan? Just believe it and keep it. Dan dengan sabar kita menantikan janji Tuhan. Tiba waktunya, selama Anda hidup sesuai dengan apa yang tertulis dalam perjanjianmu dengan Tuhan, kamu tahu kewajibanmu, kamu hak
maka kamu akan berhak menerima apa yang menjadi hakmu atau bagianmu. Asal bagian kita adalah melakukan kewajiban sesuai dengan apa yang tertulis dalam perjanjian Tuhan. Selama Anda hidup ikut, maka saya percaya semua janji Tuhan, semua hakmu akan kamu peroleh. Tapi sebaliknya, kalau kamu hidup gak sesuai dengan isi perjanjian yang kamu lakukan dengan Tuhan, maka demi hukum itu batal, saudara. Nah, kita belajar yang bagian terakhir, yang saya percaya ini bagian yang paling penting, yang harus Anda ngerti. Bagaimana agar perjanjian Tuhan jadi nyata dalam hidup kita. Saya percaya Anda semua pasti kepingin supaya janji Tuhan dikenapi dalam hidup Anda. Amin, saudara. Dan ini yuk kita belajar sama-sama. Gimana? Saudara, dalam sebuah momen doa pagi, kurang lebih tanggal 29 Januari 2022, Tuhan berkata bahwa Dia akan memberkati kita secara dahsyat sekali. Bahkan Dia kasih tahu bahwa turning point-nya di bulan September, Oktober. Bahkan Dia berkata bahwa Tuhan akan memberkati bukan cuma kita, gerejanya dan semuanya. Dia kasih air, Dia kasih roti yang baru. Bahkan banyak sekali, saudara, janji-janji. Dan hal ini kita mengerti selain Tuhan memberikan janji, Dia juga memberikan kita kekuatan bagaimana kita bisa menjalani apa yang menjadi bagian kita. Nah, namun saudara, selain memberikan kekuatan bagi kita, Tuhan juga memberikan syarat atau ketentuan agar janji berkat Tuhan ini jadi dalam kehidupan kita. Ada dua hal yang hari ini saya mau sharekan kepada Anda, di mana tanggal 29 Januari maksud saya 2022, Roh Kudus kasih tahu semua janji ini akan dikenapi. Dan aku memberikan dua syarat, kata Tuhan. Yang pertama, apa syaratnya? Dia berkata tidak berubah. Nah, selama kamu tidak berubah, semua perjanjian ini akan jadi dalam kehidupan kita. Saudara, learn from the story of King Solomon. Saudara, saya mempelajari kisah daripada Salomo. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3-4 dikatakan, lakukanlah kewajibanmu dengan setia. Saudara, banyak orang nuntut, Tuhan mana janjimu? Mana Tuhan katanya kau berkati aku? Katanya engkau mau memakai aku. Katanya engkau akan memulihkan keluargaku. Katanya engkau mau menyembuhkan aku. Saudara, ini yang harus Anda lakukan, ada syaratnya. Ingat, ketika seorang membuat perjanjian, dua belah pihak sepakat membuat perjanjian. Selama mereka hidup sesuai dengan apa yang tertulis dalam perjanjian itu, maka perjanjian itu sah dan semua menjadi haknya akan dia terima. Tapi sebaliknya, kalau kita melalaikan kewajiban kita, jangan pernah nuntut hak kita. Jadi kalau hari ini ada orang-orang berkata, Tuhan mana janjimu? Mereka bersungut-sungut. Harusnya kita introspeksi. Apakah kita sudah melakukan bagian kita? Sampai kita berani menuntut hak kita. Saudara, perjanjian apapun yang Anda lakukan, baik di notaris, dimanapun, kalau Anda tidak melakukan isi sesuai dengan perjanjian yang tertulis, maka demi hukum itu batal. Bagaimana Anda bisa mengklaim bahwa Anda sudah melakukan, padahal Anda nggak melakukan, tapi Anda komplain sama Tuhan, why Lord, kenapa janjimu nggak digenapi? Hari ini saya berdoa supaya kita jadi orang Kristen yang dewasa. Sebelum kita menuntut janji Tuhan, menuntut hak kita, lakukan kewajibanmu, introspeksi dirimu. Di sini dikatakan 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 3, lakukanlah kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tata kerajaan Israel. Catat baik-baik. Ini adalah pesan Raja Daud kepada Salomo sebelum dia meninggal. Dia berkata, lakukan kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan, karena dia berjanji kepada keturunan kita bahwa takkan terputus keturunanmu untuk selalu jadi raja. Salomo mengalami penggenapan janji Tuhan atas hidupnya ketika dia meminta hikmat, hati yang bisa menimbang perkara untuk menghakimi umat Tuhan. Justru Tuhan memberikan dia apa yang tidak diminta oleh Salomo, yaitu kekayaan, kemuliaan, dan bahkan tidak akan ada raja seperti Salomo sebelum dan sesudah Salomo dalam hal kekayaan dan hikmat dan seterusnya. Namun sebenarnya kalau Anda pelajari ini, ada satu janji Tuhan yang tidak digenapi dalam kehidupannya,
Yaitu apa saudara? Ayat yang terakhir, mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, dan keturunannya tidak akan terputus dari kerajaan Israel. Nah saudara, karena Salomo sudah mulai berubah dan tidak mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Padahal, dengar baik-baik saudara, padahal Tuhan sudah berjanji kepadanya melalui Raja Daud bapaknya, bahwa janji yang sudah diberitahu kepada Salomo sebagai pesan terakhir sebelum Daud meninggal, bukan karena Tuhan tidak mau menggenapi janjinya, tapi karena Salomo lah yang berubah setia kepada Tuhan. Diawali ketika Salomo mulai pertama kali tidak lagi berpaut sepenuh hati kepada Tuhan. Ingat, janji Tuhan tidak pernah gagal. Dia selalu menepati janjinya. That is the truth, kebenaran. Yang kedua, dia nggak pernah lalai. Itu sebabnya, tetapi ketika kita gagal melakukan bagian kita dalam perjanjian itu, kita tidak melakukan kewajiban kita, maka janji itu tidak akan digenapi dalam hidup kita. Bukannya Tuhan tidak mau menggenapinya, namun ingat bahwa dalam perjanjian selalu ada bagian kewajiban yang harus kita penuhi. 1 Raja-Raja 11 ayat 4, ayat 6 dan ayat 11. Dan saya menggarisi ada beberapa kata penting. Ini kita bisa belajar. Yang pertama, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istrinya mencondongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga ia, Salomo, tidak dengan sepenuh hati berpaut sama Tuhan Allahnya. Ini yang pertama, dia sudah dikasih tahu, diwanti-wanti, hati-hati, dan dia nggak dengar saudara. Apa yang terjadi? Waktu dia tua, istrinya mencondongkan hatinya kepada Allah lain. Padahal udah dikasih tahu, jangan ambil istri dari bukan bangsa yang ini. Kenapa? Takut Tuhan, karena mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Sudah diperingati dan dia tidak dengar, dia berubah setia. Apa yang terjadi? Dia tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Seperti ayahnya Daud saudara. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan dia tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Ayat yang ke-11, lompat saudara. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian. Listen, Tuhan ingati dia tentang covenant, perjanjian. Kamu berubah setia, kamu gak pegang perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa yang terjadi? Maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikan kepada hambamu. Listen, kalau Anda perhatikan, sebelum Daud meninggal dia memberikan sebuah janji. Dia ingatin Salomo, lakukan kewajibanmu kepada Tuhan Allahmu dengan setia. Tapi Salomo berubah. Ketika dia tua, istrinya mencondongkan hatinya kepada Allah lain, dan dia tidak berpaut dengan sepenuh hati. Ditegur oleh Tuhan, kamu gak berpegang pada perjanjian. Makanya saya ngomong introspeksi pagi hari ini. Yuk kita belajar. Sebelum kita nuntut apa yang menjadi hak kita, janji Tuhan dalam hidup kita, introspeksi, apakah Anda masih berpegang setia berpaut sama Tuhan, tidak berubah. That's the point. Tuhan ngomong, nak, kalau kamu gak berubah, semua janjiku kugenapi. Hari ini saya nyampaikan tentang semua janji digenapi. Bukan saya kasih Anda harapan-harapan, ngumbar harapan, no. Saya kasih tahu kebenaran, dan ini pasti terjadi selama yang pertama syaratnya, kamu gak boleh berubah sama Tuhan. Lakukan kembali apa yang dulu kamu lakukan. Ingat, dalam kitab Wahyu pasal 2, sekalipun mereka giat, mereka lakukan itu, Tuhan bilang, aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Bertobatlah, sadarlah, sudah berapa jauh engkau jatuh. Kalau engkau nggak kembali kepada Tuhan, Tuhan akan ambil kaki Dian. Kenapa? Dalam hidupmu. Karena kita berubah. Begitu gampang kita berubah. Ayo saya berdoa supaya kita nggak berubah, supaya semua janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Lihat, akhirnya Tuhan ngomong, aku koyakkan kerajaanmu dan kuberikan kepada hambamu. Saudara, harusnya janji Tuhan kepada Daud, keturunanmu tidak akan terputus dalam kerajaan ini jadi raja, harusnya. Tapi apa yang terjadi setelah Salomo, saudara? Tuhan mengoyakkan dan cuman kasih satu suku, saudara. Dan saudara, saya mau kasih tahu buat saudara, dengar baik-baik. Ini yang sering terjadi dalam hidup kita. Kita berubah setia di tengah jalan. Ketika kita diberkati, kita dipakai Tuhan, kita berubah setia. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan memperingatkan kita, seperti peringatkan Salomo, kamu tidak berpegang pada perjanjianku, dan aku mengoyakkan kerajaan itu dan kuberikan kepada yang lain. Saya berdoa supaya ini gak terjadi dalam hidup kita. Tiba-tiba Tuhan batalkan dan diberikan kepada orang lain.
Saya berdoa supaya Anda dan saya tetap tidak berubah sama Tuhan. Ini yang Tuhan bilang, kalau kamu gak berubah, aku akan berkati dan semua janjiku akan digenapi. Yang kedua, yang terakhir, lalu saya akan tutup. Apa syarat yang kedua Tuhan kasih? Yaitu setia, nak. Tuhan gak ngomong banyak-banyak. Tuhan ngomong, nak, semua janjiku aku genapi. Aku kasih 2 syarat. Yang pertama, tidak berubah. Jangan berubah, nak. Dan yang kedua, Tuhan bilang setia. Saudara, saya percaya selama Anda benar-benar tidak berubah dan Anda setia, semua janji Tuhan pasti digenapi. Learn from Jesus, perumpamaan yang diberikan oleh Yesus, yaitu tentang talenta, saudara. Matius 25 ayat 20-21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa 5 talenta. Tuan itu berkata, kata tuannya, dia berkata, katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka tuannya berkata kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Anda sudah ngerti perumpamaan ini. Ada seorang yang berpergian ke luar negeri, memanggil hamba-hambanya, memberikan yang 1 talenta, 3 talenta, 5 talenta. Saudara, kesetiaan yang Tuhan maksud adalah ini, saudara. Kita setia dengan apa yang Tuhan percayakan, mengelolanya dengan benar, memanage dengan baik, melakukan dengan segenap hati, menjalankan dengan segenap hati. Dan saudara, apa yang terjadi? Kita melakukan multiplication. Kita setia itu bukan berarti kita dari awal 1 ya 1. Itu salah, saudara. Orang yang punya 3, dia tahu tuannya sedang keluar, dan dia melakukan dengan segenap hati apa yang menjadi tanggung jawab tugas yang diberikan oleh tuannya, menjalankannya dengan baik, dan dia jujur, dan ketika tuannya datang dia mengembalikan semua dengan semua hasil-hasilnya, dan tuannya berkata, baik sekali hambaku yang baik dan setia. Kita seringkali salah, persepsi kita setia itu, oh aku setia dari dulu kayak gini gak berubah. Betul sih, tapi saya percaya ada sebuah gambaran yang Tuhan berikan. Setia artinya apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, Anda jalankan, Anda kembangkan, dan Anda melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Anda menjalankannya dengan penuh tanggung jawab, bahkan membuat itu increase, membuat itu growing, dan membuat itu memultiplikasi. Dan saya percaya itu kriteria hamba yang setia. Dan Tuhan berkata, karena kamu setia perkara kecil, aku akan kasih kamu perkara dan tanggung jawab yang lebih besar. Percaya kata saya, dengar baik-baik sebelum saya tutup. Tuhan tidak akan percayakan apapun dalam hidupmu kalau kamu menjadi orang yang gak bisa dipercaya. Kalau kamu gak bertanggung jawab, Tuhan gak akan percayakan apapun. Dia akan kasih urapan kepada orang yang bisa bertanggung jawab dengan urapan dan yang bisa menjalankan urapan. Dia akan kasih blessing, berkat buat Anda kepada orang-orang yang bertanggung jawab dan bisa memanage blessing, dan juga bisa bertanggung jawab dengan blessing dan menjalankan dengan segenap hati, dan nama Tuhan dipermuliakan. Intinya, Dia tidak akan percayakan apapun kepada Anda yang gak setia dan tidak bertanggung jawab. Hari ini yuk kita berdoa sama-sama. Saya berdoa dari tempat ini supaya hari ini apa yang Tuhan ngomong, nak, semua janjiku ku genapi. Itu benar-benar terjadi. Tapi ingat, sebelum kita komplain, sebelum kita sungut-sungut tanya, Tuhan mana janjimu? Kenapa gak jadi? Saudara harus ingat introspeksi. Apakah Anda sudah melakukan kewajibanmu sesuai dengan perjanjian? Dan Tuhan berkata, nah aku kasih 2 syarat. Kalau kamu tidak berubah dan kamu setia, semua janjiku ku genapi. Hari ini saya berdoa dari tempat ini. Yuk kita introspeksi diri. Kalau kamu gak berubah, kamu setia, maka saya percaya ini yang Tuhan ngomong sama Anda. Semua janjiku ku genapi dalam hidupmu. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Hamba-Mu sudah sampaikan semua pesan-Mu. Aku berdoa biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang nonton langsung atau nonton ulang, aku berdoa will be blessed. Dan aku berdoa Tuhan, mari Tuhan, biar semua janji-janji yang Kau berikan, yang Kau lepaskan dalam hidup mereka, mereka bisa melakukannya dengan setia, tidak berubah dan setia Tuhan, sehingga semua janji Tuhan digenapi. Kami tahu Engkau gak pernah lalai menggenapi janji, Engkau selalu menepati janji. That's what I believe. Dan aku keep it and your promises. Aku pegang terus janjimu. Dan aku percaya, aku menanti dengan sabar. Dan Tuhan, aku cuma minta satu, kuatkan dan teguhkan hati kami. Kami tetap tidak berubah, kami tetap setia dan sabar menunggu janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Yang kami tahu cuma satu, semua janjimu pasti Engkau genapi. Thank you Lord, we give thanks to you Lord
for every promises yang kau berikan dalam hidup kami. Aku berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Kuatkan, teguhkan hati mereka. Biar kami tidak berubah dan kami setia. Kalau kami sudah berubah, kami tidak setia, ampuni kami. Dan hari ini kami mau rekomitmen kembali. Kami tidak mau berubah, kami mau sungguh-sungguh dengan Engkau, mengikuti semua ketetapan dan peraturan-Mu, dan kami mau setia dengan Engkau. Bless all your people, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. I speak life, I speak healing, I speak restoration and breakthrough upon all your people in Jesus' name. In Jesus' name. Amin. Amin. God bless you. Sekali lagi saudara, I just remind you, tidak berubah dan tetap setia sama Tuhan. Dan saya percaya this is what the Lord saying to you this morning. Semua janjiku ku genapi dalam hidupmu. God bless you and see you next week dalam program Amin berikutnya. God bless you.